Yang ketujuh, peserta harap mematikan mikrofon selama acara berlangsung dan akan dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon saat sesi tanya jawab. Kemudian yang kedelapan, kami meminta semua peserta untuk menjaga ketenangan dan fokus selama acara berlangsung dan mengajukan pertanyaan secara sopan dan relevan dengan topik yang dibahas. Baik, kemudian saya izin untuk membacakan rundown acara atau susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam ini. Yang pertama itu pembukaan, kedua sambutan, ketiga materi inti, keempat sesi diskusi dan tanya jawab, kelima games atau ice breaking, dan yang keenam itu penutup. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, acara sharing session pada malam ini kita buka. Kemudian kita lanjut ke acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum UKM Pendidikan Riset dan Teknologi kepada Kak Naufal Al-Hakim, dipersilahkan. Baik, terima kasih kalian. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sharing session dengan tema pola pikir jernih. Yang terhormat Dewan Pengarah UKM Handistek periode 2023-2024, dan yang saya hormati Komisioner Handistek 2022-2023 yang telah hadir. Juga yang saya hormati staf UPBJJ Universitas Terbuka Bogor yang sudah hadir, dan yang saya hormati Kak Lailatul Hidayat, narasumber pada malam hari ini. Kegiatan ini akan satu tempat untuk kita sharing mengenai ya apa itu overthinking. Kita berbagi ilmu, berbagi wawasan. Untuk overthinking sendiri kita pasti pernah mengalaminya, mungkin sering. Apalagi untuk sekarang mahasiswa Universitas Terbuka Bogor yang sudah masuk masa-masa UAS, pasti kita ya kadang kalanya mengalami overthinking, pikirkan gimana nanti UAS, apakah kita akan lulus atau tidak, kita dapat nilai berapa. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita bisa melewati masalah overthinking itu, kita bisa ya menghadapi, kita tahu cara menyikapinya dan bagaimana nanti dengan apa namanya ya penyampaian atau materi yang disampaikan sama Kak Laila tuh. Dan semoga kegiatan ini teman-teman yang hadir dapat merasakan manfaatnya, dan ya mungkin saja sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurangannya mohon dimaafkan. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada dia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hakim atas sambutannya. Jadi tujuan kita di sini untuk berbagi ilmu dan wawasan tentang overthinking, apalagi bagi mahasiswa UT yang bentar lagi mau UAS gitu. Dan semoga dengan ikutnya acara ini kita bisa merasakan manfaat dan bisa menyikapi overthinking itu secara baik ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke acara inti nih. Acara untuk sharing session dengan narasumber kita yang akan dipandu oleh Kak Jasmine Aisyah selaku moderator. Halo Kak Jasmine, bisa on mic? Halo Kak Dian, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran. Gimana Kak Jasmine kabarnya? Baik nih, kalau Kak Dian sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Cuman seperti yang tadi Kak Hakim sampaikan juga ya, lagi sedikit overthinking nih, karena sebentar lagi kan kita mau UAS nih. Kayak
sedikit overthinking, takut gak bisa jawab UASnya, takut nanti nilainya jelek, atau mungkin ya gitulah pokoknya mah. Nah, berarti lagi overthinking juga ya Kak Dian ya. Mungkin sama gitu ya. Peserta di sini juga ada beberapa yang bergabung gitu karena overthinking juga. Mungkin ada yang overthinking tentang UAS, overthinking tentang hal lain gitu ya. Betul, betul Kak Baik. Jasmine. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja kali ya Kak Oh Jasmine. iya, Kepada Kak Jasmine dipersilahkan. baik. Terima kasih ya Kak Dian. Saya izin ambil alih untuk membantu acara ini. Sebelumnya, para hadirin yang terhormat, selamat malam dan selamat datang di acara diskusi kita hari ini yang akan membahas topik yang sangat penting yaitu overthinking dan pola pikir sehat. Saya, Jasmine Alicia, merasa terhormat dan senang dapat menjadi moderator untuk diskusi yang bermanfaat ini. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir yang berlebihan atau overthinking. Tanpa kita sadari, overthinking bisa menjadi salah satu faktor utama yang mengganggu kesehatan mental kita. Hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana overthinking mempengaruhi kesehatan mental kita, serta langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mengembangkan pola pikir kita yang lebih baik dan sehat. Kita akan belajar dari ahli dan praktisi di bidang kesehatan mental yang akan berbagi wawasan dan strategi untuk mengelola pikiran kita dengan lebih baik. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali beberapa aturan dan tata tertib diskusi, yaitu diskusi akan berlangsung selama 60 menit. Pembicara akan diberikan waktu 30 menit untuk berdiskusi bersama saya selaku moderator. Setelah pembicara selesai, akan ada sesi tanya jawab ya selama 30 menit di mana peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Peserta dapat menggunakan format username dan virtual background yang sudah di-share di grup WhatsApp. Peserta harap mematikan mikrofon selama acara berlangsung dan akan dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon saat sesi tanya jawab. Diharapkan semua peserta menjaga ketenangan dan fokus selama acara berlangsung dan mengajukan pertanyaan secara sopan dan relevan dengan topik yang dibahas. Nah, sebelum kita mulai ke acara inti, pasti pada penasaran siapa sih narasumber kita? Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan narasumber kita yaitu Kak Layatul Hidayati Nurdin. Nah, beliau adalah seorang lulusan Magister Psikologi dengan konsentrasi psikologi klinis dari Universitas Islam Bandung. Beliau juga memiliki lisensi praktik dari Himpunan Psikologi Indonesia dan berencana untuk mendirikan pusat konseling dan konsultasi. Beliau juga aktif dalam organisasi sosial yang fokus pada isu kesehatan mental dan penyakit kronis ya, terutama pada anak-anak. Selain itu juga beliau aktif sebagai pembicara dalam berbagai program, mulai dari organisasi hingga kampus, bertemakan kesehatan mental. Ya. Wah, keren banget ya profil Kak Laila. Udah sering gitu ya menjadi pembicara di acara yang bertemakan kesehatan mental. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung sambut aja pembicara kita, Kak Laila yang sudah bergabung. Halo Kak Laila. Halo, suaranya kedengeran nggak? Nah, kedengeran Kak. Oke. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Kalau aku sendiri sih baik ya, mungkin serta di sini nih Kak yang kurang baik gitu ya. Kenapa tuh kira-kira? Nah, saya lihat juga di apa namanya di form pendaftarannya tuh banyak banget yang masih penasaran dengan overthinking dan beberapa juga yang itu ya, yang overthinking gitu.
yang pusing gitu, yang lagi pada pusing gitu. Tuh ada yang komen tahu aja lagi kurang baik katanya. Nah, Kak, sesuai dengan tema kita dan judul kita hari ini, sebenarnya apa sih overthinking itu, Kak? Oke, kalau kita bahas ya terkait tentang overthinking itu sendiri gitu. Kalau dari istilahnya kita bisa ambil dua, kita pisah ya, over dan thinking. Nah, ini adalah berpikir secara berlebihan terhadap sesuatu hal. Jadi ketika orang mengalami overthinking ini terkadang tidak bisa menghentikan gitu, karena dia akan terus berputar memikirkan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan gitu, karena sebenarnya pikiran kita itu terus muncul atau terus pop up, entah pikiran yang terjadi di masa lalu atau masa sekarang, bahkan masa depan. Jadi ketika orang overthinking itu harus benar-benar kita tahu nih sebenarnya apa sih yang sedang kita jalani saat ini gitu, apa yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi kita berfokus pada itu aja gitu. Karena ketika kita terus overthinking, itu akan berpengaruh juga pada kesehatan mental kita, pada keadaan emosional kita. Karena apa yang kita pikirkan akan berpengaruh pada perasaan kita, pada perilaku kita juga akan berpengaruh. Karena dalam ilmu psikologi sendiri yang paling terpusat itu adalah 3, perilaku, pikiran, dan perasaan. Nah, ketiga hal itu akan saling berpengaruh satu sama lain. Gitu sih, Kak. Baik. Jadi definisinya itu kayak memikirkan dan mengkhawatirkan sesuatu secara berlebihan gitu ya, Kak ya. Ya, benar. Dan itu berulang-ulang gitu ya, Kak, Ya, overthinking jadi itu. terus berpikir tentang hal yang sama. Hmm. Nah, kalau ciri-cirinya itu gimana sih, Kak? Gimana kita tuh bisa tahu gitu kalau kita tuh sedang overthinking gitu, Kak? Kadang tuh kayak aku gitu. Aku nggak tahu nih, aku cuma lagi pusing aja atau emang aku tuh lagi overthinking gitu. Oke, kalau kita bilang ciri-ciri, kita lebih sebenarnya terkadang tuh kita tidak sadar ya ketika kita sedang merasa overthinking. Nah, apa sih bedanya ketika sedang pusing dan overthinking? Pusing kan kalau kita lihat istilahnya adalah istilah medis gitu, bukan istilah psikologis. Kita harus bisa mampu membedakan dua hal itu dulu. Untuk overthinking sendiri, biasanya kita memikirkan banyak hal gitu, bukan hanya misalnya teman-teman sedang kuliah. Dan tadi sempat disinggung ya, karena sebentar lagi mau mau UAS gitu. Kita ambil contoh aja itu. Oke, pada saat kita mau UAS, biasanya mahasiswa itu kepikiran apa sih? Misalnya salah satunya antara lain adalah bisa nggak ya kira-kira aku jawab soalnya, dapat nilai berapa. Nah, itu ketika kita terus berpusat pada pikiran itu, kita tidak akan mencapai apa sih yang sebenarnya kita harus peroleh dari UAS itu. Misalnya, ketika kita punya tujuan, punya nilai yang maksimal dalam ujian, tetapi tujuan itu tuh terhambat dengan adanya overthinking itu sendiri. Jadi tidak terfokus gitu loh, tidak terfokus sepenuhnya untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi benar-benar sangat mengganggu banget deh kalau misalnya udah overthinking nih. Tapi sedangkan di satu sisi kita harus mengejar nilai yang maksimal, prestasi yang baik, seperti itu. Gitu sih. Baik. Jadi tidak fokus juga ya jadinya terlalu fokus sama tujuan ya, Kak ya. Ya, benar. Gitu. Kalau selain itu karakteristiknya apa aja ya, Kak, kira-kira? Kalau kita bicara karakteristik sebenarnya apa sih? Nah, misalnya kita bisa lihat dari faktor penyebabnya overthinking itu sendiri. Nah, salah satunya faktor penyebab overthinking misalnya ketika teman-teman ada trauma atau pengalaman negatif yang terjadi di masa lalu. Sebenarnya ada nggak sih kaitannya pengalaman yang terjadi di masa lalu sama masa sekarang gitu? Oke, kalau kita bicara seperti itu, namanya perjalanan hidup manusia itu kan kita nggak ada yang tahu ya, apakah dia selalu diajarkan atau selalu berada di lingkungan yang positif atau bahkan mempunyai adanya memori itu sendiri. Oke, aku punya pengalaman negatif gitu. Misalnya ketika kita ambil contoh aja, kita punya pengalaman negatif ketika kita menghadapi ujian. Nah, pada saat ini namanya kehidupan kan kita akan selalu diuji ya. Apalagi kalau teman-teman sedang di fase mahasiswa gitu. Selalu diuji oleh untuk evaluasi pembelajaran.
Nah, tapi ketika kita punya memori yang sangat tidak baik, jadi adanya rasa ketakutan itu. Rasa ketakutan itu muncul sehingga nggak fokus lagi, terdistraksi lagi. Tidak fokus lagi dengan tujuan yang sebenarnya kita mau capai. Gitu. Baik. Jadi trauma juga bisa ini ya Kak ya, bisa Ya, menjadi pemicu gitu ya. benar. Ah, mungkin di sini juga banyak gitu ya yang penasaran gitu. Mungkin Apa penasaran apa tuh? pada penasaran gitu ya. Mungkin udah terjawab gitu. Mungkin beberapa udah ada yang terjawab, mungkin juga ada yang belum gitu. Oke. Nah, kalau eh, cara mencegahnya, nah ini ada yang nanya nih, apalagi faktornya katanya. Oke. Selain Faktornya itu, faktor trauma, hmm, bisa jadi gini, penilaian terlalu memikirkan penilaian dari orang lain secara berlebihan. hmm, Gini, karena terkadang tuh pribadi itu sangat terpengaruh dengan penilaian orang. Nah, dari diri kita sendiri sebagai pribadi harus mempunyai batasan. Batasan mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak bisa kita kontrol. Nah, yang tidak bisa kita kontrol adalah termasuk penilaian terhadap orang lain. Jadi intinya, oke, gini, ketika kamu punya nilai, punya value, aku ingin menjadi orang yang seperti apa sih di lingkungan? Aku ingin menjadi orang yang seperti apa nih di bidang akademik misalnya. Orang yang ambisius kah? Orang yang terus berusaha kah? Atau orang yang seperti apa? Jadi ketika ada orang yang berusaha untuk menilai kita secara negatif, ketika penilaian itu tidak sesuai dengan value yang kita miliki, ya sudah, tidak usah dimasukin ke proses mental kita, ke proses pikir kita. Ketika sudah masuk ke dalam proses pikir kita, berarti kan sudah diproses ya dalam alam pikiran. Jadi value kita sudah tercampur nih dengan value orang lain. Jadi apapun penilaian orang lain tidak semuanya itu benar atau menurut kita sesuai. Kita bisa tahu ini benar nggak ya? Kita harus pilih dulu, kita harus filter. Apakah oke kalau aku dinilai seperti ini benar nggak ya sesuai dengan kondisi aku sekarang, sesuai dengan value yang aku miliki gitu. jadi selain trauma juga ada kekhawatiran ya terhadap penilaian orang lain. Nah, Ya, selain itu ada lagi Kak? kalau selain itu bisa jadi nih kekhawatiran dan kecemasan. Kenapa sih kekhawatiran dan kecemasan ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab orang bisa overthinking? Kenapa? Karena orang yang khawatir, orang yang cemas berlebih, dia berorientasinya pada hasil, bukan pada proses. Kalau misalnya tidak kurang bisa dipahami gini, orang cemas kan selalu memikirkan, aku bisa nggak ya? Aku layak nggak ya? Kan dia mencemaskan sesuatu yang mungkin belum bisa terjadi gitu. Nah, ketika orang cemas, orang khawatir, tidak tidak dipulihkan secara mental, itu akan mengarah kepada masalah kesehatan mental, bisa mengarah kepada perfeksionis, bisa mengarah kepada gangguan kecemasan ataupun depresi. Kenapa bisa mengarah ke gangguan kecemasan? Berawal dari kecemasan yang kita miliki yang tidak bisa kita kontrol gitu. Yang tidak bisa kontrol akan berlarut-larut terjadi. Nah, keadaan itu kalau berlangsung lama akan mengubah kepada gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan itu juga akan jadi banyak. Nah, gangguan kecemasan secara psikis akan berpengaruh juga pada kesehatan fisiknya. Seperti halnya apa? Gangguan orang yang punya gangguan kecemasan itu misalnya seperti nafasnya berdegup kencang, tangannya tremor, misalnya keringat dingin, dan sebagainya. Jadi mau kesehatan fisik maupun kesehatan mental itu saling berpengaruh satu sama lain. Begitu. Jadi ngaruh juga ya ke kesehatan fisik ya Kak ya. Ya, jelas. Sangat berpengaruh. Iya kadang juga saya ngerasa gitu sih. Kayak
kadang-kadang sesek gitu, kadang-kadang deg-degan tuh kerasa banget gitu. Oke, kalau aku boleh tanya, ketika Kak Jasmine merasakan hal itu, apa yang dilakukan pada saat itu? Kadang tuh saya suka ini loh, kadang saya lagi ada banyak kerjaan nih. Udah gitu saya khawatir sama Oke. pekerjaannya gitu. Terus saya jadi cemas sendiri gitu. Cemas, jadi bingung mau ngerjain yang mana. Udah gitu rasa tuh deg-degannya. Oke. Kayak takut Nah, gitu, takut yang satu tertinggal, takut yang satu lagi tertinggal gitu. apa yang dilakukan pada saat itu? Yang aku lakuin saat itu, ya jadinya aku ngerjain satu hal, tapi jadinya nggak fokus, ke distract sama pekerjaan yang lain gitu, Kak. Nah, oke. Jadi kan di situasi itu kamu tidak memikirkan satu hal aja, tapi banyak. Ketika kita di breakdown, banyak nih. Jadi kamu nggak fokus dan gampang terdistraksi. Jadi ketika misal seperti itu, kamu bisa, oke, tenangin dulu dirimu. Seperti misalnya kita latihan pernafasan. Sebenarnya emang kenapa sih Kak harus latihan pernafasan? Kan setiap saat kita bernafas. Jadi gini, orang yang overthinking, orang yang mengalami kecemasan, itu di dalam tubuh kita itu penyebaran oksigennya tidak merata. Sehingga terganggu kan dari kepala deh. Ketika misal kita kekurangan oksigen, apa yang terjadi? Mungkin pusing dan nguap juga kadang. Kalau kurang Nah, itu kan oksigen. kurang oksigen kan, pusing. Nah, Ya. oke, jadi kita latihan pernafasan. Teman-teman tahu nggak istilah tentang teknik grounding atau latihan pernafasan, bisa disebut juga dengan latihan pernafasan atau mindfulness. Itu adalah cara yang sederhana. Itu adalah bisa dikatakan psychological first aid bagi orang yang memiliki kecemasan atau overthinking. Oke, kamu lagi di overthinking nih, dan lagi gelisah. Oke, kamu perlu waktu sebentar, tarik nafas, dan tarik nafasnya bukan asal tarik nafas, tetapi ada caranya. Teman-teman bisa tergantung seberapa kuat dan seberapa latihan rutin. Seperti misalnya, oke, kamu tarik nafas berapa kali, tahannya, setelah itu buang nafas, dan dilakukan secara berulang, supaya si tubuh itu yang tadinya kita nggak fokus, merasa terdistraksi, ketika tubuh kita tenang, kita bisa berpikir lagi. Begitu. Baik, jadi bisa melakukan itu ya, sebuah terapi diri sendiri ya, kayak tarik nafas gitu ya, untuk menenangkan pikiran juga ya, Kak ya. Iya, benar banget. Baik. Nah, tadi kan kita bahas soal ini ya, karakteristik. Terus tadi tuh ada kekhawatiran dan kecemasan ya. Ya, benar. Lalu selanjutnya ada apa lagi nih, Kak? Oke, kalau kita lihat, kalau bicara, sebenarnya tadi sudah dibahas ya, kalau misalnya Kak Jasmine tadi memperhatikan apa yang disampaikan, sebenarnya sudah menjadi satu kesatuan gitu. Jadi ketika kita membahas satu hal, itu bisa dikaitkan satu sama lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Karena ketika terjadinya overthinking, faktor penyebabnya pasti banyak, bukan satu doang. Jadi kita bisa melihat secara multidimensional gitu. Nah, kan kita udah tahu ya tadi karakteristiknya, udah gitu cara mengatasinya juga ya beberapa ya. Nah, sebenarnya ada gak sih Kak untuk mencegahnya itu? Oke, kalau kita bicara cara mencegah untuk tidak overthinking, kita sendiri yang harus mengetahui, kita yang harus tahu, oke, kalau diri kita sudah mau mulai overthinking, sudah ada warning nih biasanya dari diri kita. Ketika misalnya kalau pribadi, ketika aku udah mulai overthinking, bisa membuat alihkan perhatian dulu. Kenapa sih harus dialihkan? Karena
si pikiran itu kan terus muncul ya, yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, ketika dia sudah mulai banyak muncul di alam di pikiran, kita coba alihkan. Apa sih yang bisa kita kerjakan lagi? Nah, overthinking itu kan biasanya memikirkan apa yang belum terjadi dan apa yang sudah terjadi. Jadi tidak terfokus apa yang sedang dijalani saat ini, apa yang sedang dihadapi. Oke, ketika kamu udah mulai overthinking, kamu tanya sama dirimu, kira-kira apa yang sedang aku hadapi saat ini? Apa yang sedang aku rasakan saat ini? Apa yang sedang ingin saya lakukan? Jadi kita kembali lagi, kita berfokus pada saat ini, bukan masa lalu dan bukan masa depan. Kita berfokus kepada yang sedang kita kerjakan sekarang gitu. Baik. Jadi kita fokus aja gitu ya sama yang sekarang tanpa ngelihat yang dulu-dulu gitu ya. Dan tanpa terlalu mikirin ke masa yang akan mendatang yang belum tentu terjadi ya kayak. Benar. Nah, sama kayak tadi trauma juga bisa jadi ini ya kayak mungkin orang-orang kayak yang keinget trauma di masa lalu gitu ya Kak. Makanya Iya, nggak fokus. Jadi fokusnya tuh benar-benar. sama masa lalu terus. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang Enak fokus nggak sih kalau terlalu kita fokus. Ya Kak? ya, enak nggak sih kalau misalnya coba ditanya balik nih, enak nggak sih ketika kita sedang hidup di saat ini, tapi pikiran kita di masa lalu, kira-kira apa yang dirasakan? Mungkin jadi ini juga ya Kak. Kita jadi nggak fokus sama yang sekarang juga. Jadi kita nggak tahu sekarang tuh kita jadi apa sih gitu. Fokusnya di masa lalu Iya, terus. benar. Jadi ketika kita punya masalah dengan masa lalu atau pengalaman yang kurang menyenangkan, kita bisa bilang terkait terkait tentang diri sendiri maupun hubungan kita dengan orang lain, lebih baik kita selesaikan secepat mungkin. Karena tanpa kita sadarin, kita itu ibarat kita membawa beban dari masa lalu kita. Nah, ketika misalnya membawa beban dari masa lalu kita berada di dalam hubungan dengan orang lain, itu akan berpengaruh. Misalnya, kalau zaman sekarang, anak ABG putus sama pacar, tiba-tiba dapat pacar baru. Nah, sifat cewek ini punya trust issue nih, karena mungkin diselingkuhi. Jadi terbayang lagi, ketika aku melakukan menjalin hubungan dengan orang lain, kira-kira akan diselingkuhi lagi nggak? Bisa Pikiran itu jadi. akan terbayang. Pikiran itu akan Iya, terus iya. ada gitu kan. Misalnya gini, apakah aku akan dibohongi lagi? Apakah aku akan dikhianati lagi? Dan sebagainya. Itu kan berpengaruh tuh. Tetapi ketika misalnya proses dari berakhirnya hubungan dengan pacar yang sebelumnya, sudah berdamai dengan diri sendiri, sudah menerima diri sendiri, dan dia memutuskan untuk menjalin hubungan dengan orang lain lagi, dia seperti membuka lembaran baru lagi. Gitu. Nah, itu mungkin teman-teman di sini yang alasannya mungkin overthinking karena trauma sama masa lalu ya, khususnya mantan nih. Coba nih siapa nih? Kira-kira boleh Kayaknya kalau di-react nih. bahas mantan seru banget nih anak-anak Ya mahasiswa pasti, ini. pasti sih ini. Nah, tadi kan kita udah ini ya. Terus kita bisa simpulkan bisa mengalihkan juga ya Kak ya untuk Benar. menjaganya itu. Terus selain mengalihkan kita juga mungkin bisa mencari alternatif dari apa yang kita pikirkan ya Kak. Ya, benar-benar. Cara mengatasinya yaitu mengalihkan pikiran mengalihkan tentang pikiran negatif ya kayak tadi alihin gitu ya Ya, mantan lebih gitu. kepada ini apa? Berpikir yang lain gitu. Jadi kalau masih dalam psikologi, pernah nih belajar di cognitive behavior therapy. Jadi kan ketika ada klien, kita tanya, misal pikiran apa sih yang sering muncul di setiap kejadian itu? Nah, coba kita tanyakan lagi terhadap pikiran itu.
kira-kira benar nggak ya apa yang aku pikirkan? Ada buktinya nggak ya? Kita tanyakan kembali, kita cari buktinya, kita cari faktualnya. Jadi jangan seolah-olah pikiran itu selalu benar. Kamu sebagai pribadimu, sebagai diri sendiri yang bisa menjudge. Oke, kayaknya nggak benar deh pikiran ini. Jangan sampai pikiran itu mengatur hidup kita. Jangan sampai kita diatur oleh mereka. Karena kan yang punya kapasitas memutuskan itu adalah diri kamu, bukan pikiran kamu. Gitu. Jadi mengalihkan pikiran ya, kita fokus eh, kalau kita sendiri gitu yang menentukan, tapi bukan pikiran kita ya, Kak ya. Benar. Lalu untuk ini kayaknya banyak banget ya yang udah nanya, pada nggak sabar ya. Kita masih punya waktu Saya 10 aja nggak menit sempat lagi. baca nih di kolom chatnya. Rame banget nih di kolom Antusiasnya komen. luar biasa banget Iya mahasiswa nih. UT ini. Ini juga dibuka untuk umum, Kak. Banyak juga yang dari luar UT. Oke, Kalau untuk selain itu cara mengatasinya apalagi ya, Kak, selain kita lakukan dari diri sendiri gitu. cara latihan. Oke, bisa juga melatih hubungan interpersonal. Hmm. Kalau misal bahasa sederhananya dari hubungan interpersonal adalah hubungan menjalin dengan orang lain, gitu. Menjalin di sini bukan hanya sekedar, oh aku kenal nih sama teman ini. Jadi ada tahapan-tahapannya. Pertama kita kenalan dulu, kita mencoba membangun dulu, membina, dan mempertahankan. Tapi tidak semua orang bisa melakukan di setiap jenjangnya. Misalnya gini, oke kalian masih mahasiswa nih, masih bareng-bareng, masih satu kelas, masih satu jurusan, masih sering ketemu setiap hari. Tetapi pernah nggak terbayang oleh teman-teman ketika sudah lulus nanti? Ketika sudah lulus, kita akan terpencar. Dan di situ, apakah kita masih bisa mempertahankan persahabatan yang sudah kita bangun? Gitu. Jadi kita berlatih untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Karena pada dasarnya agak sulit ya mempertahankan persahabatan itu yang sudah kita bangun. Kenapa? Karena kita terfokus pada tujuan pribadi kita. Gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau kita juga harus ini ya, menjalin hubungan dengan orang lain, coba menjalin hubungan dengan orang lain, tapi juga dan juga mempertahankan gitu ya, bukan hanya sekedar kenal doang ya, Kak ya. Benar, benar banget. Nah, selain itu Kak, apakah ada lagi Kak? Cukup. Cukup ya, oke. Karena kayak banyak banget di kolom chat yang mau nanya. Iya nih pada nggak sabar ya. Eh, baik, banyak banget ya. Ini saya ke distract lagi nih jadinya sama kolom komentar. Nah, teman-teman dapat kita simpulkan ya. Kita udah belajar tadi dari definisinya, karakteristiknya, terus pencegahannya dan cara mengatasinya. Nah, pasti dari komen yang saya lihat nih udah banyak banget. Pada nggak sabar ya buat nanya ya. Kita langsung buka aja sesi tanya jawabnya. Boleh yang mau bertanya, boleh raise hand. Sebentar ya, saya ganti device dulu. Oke. Boleh. Yang bertanya.
Dilanjut aja, Kak. Ya, ini banyak banget ya pertanyaannya. Kita ambil dari kolom komentar ya. Udah banyak banget. Ada berapa nih? Ada 12 pertanyaan. Banyak banget ya. Mungkin kita dari yang pertama dulu nih. Dari Kak Bambang. Izin bertanya, Bu, cara mengurangi agar kita tidak menjadi overthinking. Ini langsung jawab apa gimana? Boleh Kak langsung dijawab aja? Kalau misalnya ditanya seperti itu, harus tahu dulu kondisinya seperti apa ya, kenapa suka overthinking gitu, apa sih yang biasanya menyebabkan overthinking. Jadi dicari tahu dulu nih, kira-kira pemicunya apa. Setelah kita tahu pemicunya, baru kita bisa mencari solusi sesuai dengan apa yang menjadi akar masalah kita. Jadi kita harus tahu dulu nih, kenapa sih kita suka banget overthinking, apa sih yang biasanya kita pikirkan. Oh, jadi kita harus tahu penyebabnya dulu ya. Benar. Apa sih yang nyebabin kita tuh jadi overthinking gitu? Ya. Gimana Kak Bambang? Apakah udah terjawab? Udah terjawab Atau ya boleh kayaknya. dikasih contohnya, Boleh dikasih contoh situasinya ya, seperti Kak apa? Bambang? Apakah masih ini gabung? Oh, kayaknya udah terjawab ya, katanya. Terima kasih gitu katanya. Sama-sama. Nah, ini ada yang raise hand juga. Boleh deh, Kak Hafid, silakan memperkenalkan diri dan langsung ke Assalamualaikum pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid, mahasiswa Universitas Terbuka Bogor, Prodi Teknologi Pangan, saat ini baru semester 2. Nah, saya ingin bertanya, Bu. Saat ini sering memikirkan hal-hal kecil yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Jadi tiba-tiba terlintas saja di pikiran. Nah, dampaknya itu jadi setiap malam saya jadi susah buat tidur. Jadi tiap harinya paling tidur cuma 2 sampai 3 jam gitu. Kira-kira untuk mengatasi hal ini, eh, atasi dulu overthinkingnya atau pola tidurnya gitu. Soalnya overthinkingnya tuh yang bukan permasalahan sehari-hari, tapi kayak yang tiba-tiba kelintas, hal-hal yang nggak penting gitu. Mungkin itu aja, makasih. Baik, terima kasih ya Kak Hafid. Boleh langsung dijawab, Kak? Halo, Kak Lailanya mana? Oh, kayaknya narasumber kita ini ya mungkin Terlempar dari ini. ya koneksinya mungkin ya. Nah, teman-teman di sini sambil kita nunggu, boleh nih yang mau nanya di kolom chat aja, di chat dulu gitu, di kolom chat. Nanti siapa tahu ada ini bisa terjawab ya. Oh, udah 12. Boleh dijawab? Boleh? Halo. Udah bergabung ya, Oh, Kak Laila ya? iya maaf ya, tadi. Oh iya. Oke, jadi gini, eh, boleh tahu nggak sih kira-kira yang hal-hal kecil itu mikirin apa? Pernah nggak ditulis di satu buku? Nah, Hal-hal apa sih yang biasanya dipikirkan sebelum tidur? Nah, tadi kan sudah dibahas ya, sesuai di teorinya itu. Pada saat saya memaparkan bahwa overthinking ini bisa berdampak kepada kesehatan mental, termasuk pola tidurnya. Jadi berarti pertama harus atasi overthinkingnya dulu, baru atasin pola tidurnya, supaya tidak
selalu seperti itu gitu. Karena kan fisik itu butuh istirahat ya, butuh yang namanya refresh lagi. Nah, ketika misalnya di pikiran kita terus berpikir, yang ada fisik kita nggak istirahat sepenuhnya gitu loh. Gitu sih. Oke, baik Bu. Jadi mungkin untuk mengatasinya mungkin yang dipikirin itu harus dituangin ke tulisan atau apa gitu ya, supaya lebih mudah untuk ininya. Benar. Ya, itu kenapa sih bukan hanya asal menulis aja ya, tetapi dari Mm-mm. situ kita bisa mencoba untuk mengidentifikasi kira-kira apa nih, topik apa yang sering kamu pikirkan sebelum tidur gitu. Ya. Soalnya kadang-kadang kayak ngedongeng sendiri gitu di kepala. Tiba-tiba ada kurir ke kosan lah, terus kurirnya jadi goyang pantura lah, macam-macam gitulah misalnya. Oke, ya ini ya, eh, saya jadi mau Agak ketawa random nih. ya, Bang. Agak random ya, Bang. Terus kadang-kadang Oke, kepikiran kayak kenapa lutut lutut ayam itu kebalik gitu. oke, lucu ya, bener-bener. Ya itu ditulis aja nggak apa-apa, walaupun Yes. serandom apapun dicatat aja. Jadi di situ Jadi bisa supaya membantu tidak kamu untuk mengelompokkan. Mm, ya benar. supaya tidak terlalu membebani pikiran ya kalau udah ditulis. Ya, benar. Itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk overthinking. Kalau di dalam psikologi namanya journaling. Jurnal. Menuangkan apa yang, ya, journaling menuangkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Begitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Jangan panggil ibu ya. Oh iya maaf Kak. Oke. Wih, terima kasih ya Kak Hafid yang udah bertanya. Jadi sesi konsultasi ya ini ya. Nah, jadi bisa disimpulkan ya. Kaki ayam Bisa, kebalik. bisa disimpulkan ya kalau kita Si Muhammad menjalankan. Apit. Sorry, itu siapa yang ini ya? Kayaknya bocor deh suaranya. Bocor ya suaranya siapa ya? Tolong di-mute ya Kak. Kita bisa eh, nulis ya, nulis apa yang dipikirkan gitu, yang jadi istilahnya tadi journaling ya, Kak. Nah, Yes. nah, ini nyampe tenggelam nih list pertanyaannya. Langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Kak Aska nih. Izin bertanya Bu, kadang kita mudah untuk bicara, nyatanya saya tidak semudah itu untuk tidak peduli. Bagaimana caranya untuk tidak peduli ya? Oh gini mungkin maksudnya Ah, kita terlalu Oke, boleh dijelasin lagi? mikirin omongan orang gitu. Tapi gimana caranya kita untuk gak mikirin omongan orang gitu Kak? Dari Kak Aska. Oke. Berarti ini tipe orang yang ini ya, belum bisa untuk membatasi tadi penilaian orang lain terhadap diri kita. Jadi gini, pertama harus memiliki value terhadap diri kita sendiri, gitu. Nah, ketika value itu tidak sesuai dengan penilaian orang lain, ya kita cukup abaikan, gitu. Kita cukup abaikan, tidak perlu diproses lagi, gitu. Oh, cukup diabaikan dan jangan diproses, dipikirin lagi gitu ya. Iya, nanti jadi kepikiran, Hmm. jadi nanti overthinking lagi, akan terus seperti itu lagi polanya, gitu. Hmm. Oh, baik. Gimana Kak Aska, apakah sudah terjawab? Boleh juga nih on mic buat ini ya, buat mungkin mau nanya lagi gitu. Maaf ya nggak on Oh iya, cam. nggak apa-apa.
Langsung aja kali ya kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang raise hand. Kak Putri, boleh Kak Putri perkenalkan diri dan langsung tanya. Ya, halo, perkenalkan, nama aku Putri Ariandra Syakira. Aku mau izin bertanya, Kak. Kadang aku tuh suka overthinking gitu, dan overthinking itu kadang hampir tiap hari sih ya. Kayak ngerasa kita tuh selalu, aku tuh selalu kayaknya selalu ngerasa kurang atas pencapaian aku gitu, Kak. Terus tapi hal itu tuh bisa bikin aku termotivasi juga. Maksudnya aku overthinking soal itu nih, kayak ngerasa kurang atas pencapaian, tapi bikin aku termotivasi buat selalu upgrade diri aku juga gitu. Itu sebenarnya bagus atau toksik gak sih? Itu aja, makasih. Boleh Kak langsung dijawab. Oke, sebenarnya kalau kita bilang toksik, toksik itu apa gitu ya. Jadi gini, kita harus samakan dulu persepsi toksik itu apa sih, yang dimaksud dengan toksik itu bagaimana. Nah, berarti kamu perlu untuk mengenal diri kamu sendiri, mengenal sekaligus menerima. Menerima di sini maksudnya apa sih? Menerima diri kamu yang sekarang gitu. Ketika kamu terus-terusan overthinking setiap hari, tidak baik juga ya, karena akan berpengaruh juga pada kesehatan mentalnya, pada aspek yang lain, aspek kehidupan, atau misalnya aspek perkuliahan gitu, aspek dengan hubungan dengan orang lain itu akan berpengaruh juga. Nah, kalau misalnya belum nerima nih, belum sesuai dengan apa yang kamu impikan, apa yang kamu rencanakan, ya it's okay, nggak apa-apa. Namanya hidup ini adalah proses. Proses untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Kita setiap hari memang harus belajar. Setiap hari ibaratnya kita harus berusaha untuk mengenal diri kita. Apa sih yang sebenarnya kita ingin capai dalam hidup ini? Apa yang menjadi goals utama dalam hidup ini? Gitu. Terjawabkah pertanyaannya? Apa ada yang mau ditanyain lagi? Boleh langsung aja Kak Putri kalau mau nanya dan ini lagi. Udah, makasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih ya Kak Putri. Nah, kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada yang mau raise hand lagi? Langsung tanya? Apa saya ambil dari ini nih? Oh, ini ada Kak Ada Januari nih. Tasnim. Kayaknya di grup, maksudnya di kolom chat bahas itu lutut ayam. Lutut ayam itu. Lutut ayam juga bisa jadi bahan overthinking ya. Iya, makanya. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan ya. Ini ada Kak Januar nih yang udah raise hand. Coba kita tanya ya. Kak Januar kenapa kan nih? Oh ya, terima kasih Kak Jasmine. Saya sih mungkin mau menyampaikan amanat dari teman-teman ya. Ini kan ada masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi waktu kita juga terbatas. Kayaknya nggak memungkinkan itu kalau misalkan dijawab langsung gitu ya saat ini. Saya mau minta kesediaan Ibu Laila selaku narasumber pada malam hari ini, apakah berkenan atau bersedia gitu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman nanti setelah acara gitu. Baik itu disampaikan Maksud, lewat panitia gitu ya. Pertanyaannya hmm, dikumpulkan lalu di ya hmm. sama panitia gitu atau gitu bisa ya gitu nanti respon langsung di grup seperti itu Ibu kira-kira. Ini Oh, kan masih boleh dikumpulkan aja ya. Maksudnya dijadiin satu dulu pertanyaannya, nanti langsung dijawab. Maksudnya bisa diketik di bawahnya respon jawabannya gimana. ya mungkin seperti itu aja Bu ya. Nanti mungkin ada panitia ataupun itu yang menghubungi Ibu perihal pertanyaan dari teman-teman. Baik, boleh banget. Makasih banyak Ibu. Oh iya. Sama-sama. Sebelumnya makasih ya Kak Januari udah ngingetin saya kalau waktunya udah banyak. Abisnya seru banget nih tadi. Udah lewat waktu ya saya. Gak, gak kerasa ya Kak kalau bahas tentang overthinking. Iya, Pasti. nggak kerasa ya. Kita udah bahas banyak nih dari lutut ayam ya.
dari mantan ke lutut ayam gitu. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Januar, nanti chatnya bisa ditampung dulu, nanti akan dijawab oleh narasumber kita ya, Kak Laila, di grup gitu ya. Jadi teman-teman yang udah masuk grup, tolong jangan live dulu ya, karena selain untuk pertanyaannya bisa dibales, nanti kita juga bakal share-share info dari UKM Penristek dan juga bisa kita jadikan forum diskusi gitu ya grupnya. Jadi harap nggak usah keluar dulu gitu. Oh, ini Kak Januari bertanya, resign lagi nih. Boleh Kak Januar? Oh, nggak jadi kayaknya ya. Oke, terima kasih ya. Kita udah banyak banget insight yang udah diberikan dari Kak Laila. Terima kasih Kak Laila. Sama-sama, semoga membantu. Nah, teman-teman di sini juga udah pada ini ya. Mungkin ada beberapa yang nggak terjawab gitu, tapi nggak apa-apa. Seperti yang disampaikan tadi, kita masih bisa sharing-sharing lagi ya. Saya izin pamit gitu ya untuk membantu acara ini. Sebelumnya sekali lagi terima kasih untuk Kak Laila dan teman-teman yang udah bertanya. Tadi ada Kak Apit, Kak Putri, Mas Bambang, dan juga Kak Aska ya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah kata dan kesalahan lainnya gitu ya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Jasmine telah membantu acaranya dan terima kasih juga kepada Kak Laila, Kak Laila untuk menjadi pembicara malam ini dan juga terima kasih juga buat para peserta yang udah antusias gitu ya kasih pertanyaan sama sharing session kali ini. Nah, oke, kan kita udah nih sharing session sama narasumber dan moderator nih. Sekarang kita ke sesi selanjutnya yaitu sesi games atau ice breaking yang akan dipandu oleh Kak Hakim. Kepada Kak Hakim dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih kalian. Iya, Kak Hakim Ini, sama-sama. tapi saya pengen ditemenin dong. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh, Kak Hakim boleh. Mau main games Oke. apa nih kita, Kak Hakim? Kita games biasa. Kita ada games Kahoot ya, kuis. Wah, Biar boleh ini tuh, ya. boleh. Saya izin on mic juga ya buat ikutan nih. Saya juga mau Boleh, ikutan. boleh. Nah, Boleh, makin boleh. ramai makin Aku juga asik. boleh ikutan kali. Ya, ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Makin ramai makin asik. Ya boleh ikut nggak? Boleh, ayo semuanya Boleh, juga boleh. bangga Ya, ini. semuanya Kita ikut. sesi Semuanya bebas juga yang mau on on mic. Nah, ya, boleh yang mau share. on mic. Silakan. Jadi gimana nih caranya, Kak Hakim? Nah, jadi nanti caranya teman-teman bisa masuk ke buka link kahoot.it .it buka kahoot.it. Nah, nanti kita start dulu ya. Dapat uang nggak Kak kalau menang? Nanti kita ada hadiah nih. Dua kita ambil dua pemenang. Yang menang dapat Bukannya apa Kak? 3 ya, Kak? 3 apa 2 nih yang menang? Tiga apa dua ya? Tiga apa Berapa dua ya? ya? Ayo join. Nah, nanti ini di sini kan ada yang namanya link kode. Nah, nanti teman-teman masuk buka Kahoot kahoot.it. Nanti teman-teman masukin pinnya dan isi pakai nama. Nah, namanya harus nama asli ya. Kalau 56, bohongan nanti hadiahnya juga bohongan. 4. Nickname.
564. Ayo masuk. Kodenya itu 5645212. Masuk. Menyambung. Ayo yang lainnya yang belum, ayo ikut gabung juga. Nama panggilan Ahmad. Aku on mic tau, adek. Kamu tau. Ayo bukan. Kamu jangan ngomong live. Batas jumlah pemain tercapai, kakak nggak bisa masuk. Udah limit. Ya udah berarti cuman ada 20 orang nih. Berarti aku gak ikutan ya. Iya, aduh. Kurang cepet nih Gak kayaknya nih. apa-apa. Ya udah, Waduh, tahu gitu saya nggak usah join tadi. Kita keluar gak sih? Kita bisa keluar gak sih? Bisa keluar gak ya ini? Biar Ya, ada aku slotnya keluar juga nih aja. buat Ya teman-teman. udah, keluar tuh Ya, yang boleh ini deh. nih. Admin. Ah, udah nih. Saya udah. Ayo cepetan. Masih ada slot lagi tuh. Ayo Ayo. slot lagi nih. 564. Kenapa aku belum keluar ya? Padahal udah loh. 5212. Masih ada gak? Itu bisa. Masih ada ternyata. Sebentar. Oke. Akhirnya masuk. Oh, Naufal. Batas jumlah pemain tercapai lagi, nggak bisa. Bisa ya. Oh. Oh bisa, aku udah keluar. Nah, tuh, Ya, tuh. lagi, Ayo. satu lagi. Udah Ayo. tunggu lagi. Ya. Penuh kak, nggak bisa. Keduluan ya. Ya, Keduluan. Oke, nanti ya apa next apa iya namanya. boleh. Oke, kita mulai ya. Start. Respect. Siap nih. Pertanyaan pertama. Hewan apa yang suka nolak? Nah, hewan apa? Hewan apa tuh? Apa tuh? Hewan yang suka nolak. Buaya. Buaya. Betul. G aja. Kajan beren. Kajan. Buaya. Ayo Buaya. apa yo? Gagak, udang, kucing, gajah. Ayo. Ini cepet-cepetan ya. Ya, ini makin cepat teman-teman menjawab makin banyak poin yang didapetin ya. Aduh. Bisa Saya 2, jadi bisa A ikutan sama nih. D. Harus benar juga jawabnya. Harus cepat dan Oh, tepat. 14 orang nih. Ih, Udah jago ya pada keren. tahu kali. Nggak ada yang jawab gagak. Maaf ya, teman-teman, aku juga nggak tahu jawabannya. Dapat nih kita. Wah, Erika, aman nih. Erika. Jawabannya gagak ya, soalnya gak. Oke, kita next. Bukan buaya. Prajurit apa yang paling kecil? Prajurit. Apa yang paling kecil? Prajurit semut gak sih? Semut kan kecil-kecil ya? Sekutu. Semut gak sih? Ini kecil. Semut ini. Good morning, beautiful. Kenapa harus ada meme-nya? Sekarang mah good night. Oh iya, udah malam ya? Salah ini meme-nya. Soalnya Siapa sih ini yang buat ini? yang buat soalnya Siapa sih? pagi-pagi ya kayaknya ya. Banyak nih yang bener Banyak nih ya. yang benar. Kayaknya udah pada tahu ini tebakannya ini. Terlalu gampang kayaknya ya. Terlalu gampang kayaknya ini ke Hakim. Oh gitu, tau gitu dibuat susah. Iya, harusnya mah susah. Soal sejarah ya, harusnya ya. Ya, tuh. Tadinya pengen tentang sejarah ini. Ya, soalnya sekutu. Padahal masukin aja soal THE di sini. Jangan dong, kan nanti tuh. overthinking. Ya, tapi makanya ini malah overthinking. Jauh di mata namun dekat di hati. Nah, apa ya? Dari S, jawabannya dari S. Dari S. Jauh di mata namun dekat di hati. Dari S. Apa tuh dari S, Kajan?
Mantan, ayang, ginjal, teran. Lagu dong. Jauh Di di mata dekat. mata. Ginjal, Lagu ya ginjal, itu. ginjal. Jauh di mata mendekat hati. Ini bisa Oh, dua loh jawabannya Kak Mantan gak Hakim. Ini sih? sebenarnya semuanya ini bener nih. Iya, semuanya sama. Oh, Ini itu nggak Mas apa-apa. Bambang nanya dokumen apa yang harus diisi ya, Kak? Itu link presensi, Oh, Mas, buat dokumentasi. praktek Iya. Link presensi ya, Kak. Jadi kalau misalkan mau nilai acara ini, ngasih tahu apa yang harus ditingkatkan lagi di kegiatan yang selanjutnya, Erika ini masih teman-teman bisa Pemimpin. pilih yang itu, di-share sama panitia. ya itu ya. Ini Zentel siapa ya, Zentel? Gentle. Zental. Kalau yang Zentel. pakai nama palsu, hadiahnya juga palsu, wes. Hadiahnya juga palsu ya. Ini saya gentle Profesi loh, apa asli loh. yang jarang senyum? Oh, asli namanya itu. Oh, ini yang tadi Yang ya. jarang senyum. Tentara. Apa nih? Tadi kata Pesimis. Dian mah DPR sih. Nah, siapa Tentara Kak gak sih? Hakim? Tentara Dokter, sih. Tentara gak dokter. sih? Kan Kan pakai harus masker. Tentara kan tegas. tegas. Dokter kan pakai masker. Iya. Ini udah pada Masih tahu benar. Gak seru ini. Kurang susah ini pertanyaan. Kayaknya waktunya kurang cepet ya. Harusnya 1 detik aja gitu. Terdetik ini. Oh, ini ada yang naik nih Farhan sama Sahril menyusul. Tapi kita lihat di akhir. Pokoknya saya ngasih tahu jawaban yang benar-benar nih. Masinis, soalnya dia masinis. Dan berikutnya, presiden apa yang paling lucu? Presiden yang Waduh, lucu. nggak ikutan ini mah nggak ikutan. Nggak ikutan. Ini tadi ini mah bukan saya yang buatnya ya, ini nggak tahu ini siapa nih yang buatnya ya, berani banget ya. Donald Trump. Nggak ikutan. Kim Jong-un. Jong-un. Apa itu Kim Jong-un? Salah. Kim Jong. Joko Widodo, Xi Jinping. Typo ya, typo. Apa ini jawabannya susah banget ini Kak Hakim? Nggak tahu nih apa nih. Wah, Kenapa sih kok Kim Jong-un? 5 orang. Jawabannya tuh Kim Jong Un. Soalnya kita lihat konsumen dulu. Farhan menyusul. Wih, Nurul, wih keren nih. Farhan. Erika ke Menyusul Kak Farhan, Kak Erika tertinggal. Namanya aja Kim Jong Un. Oh, sudah. saya lanjut. Tebak gambar. gambar. Nggak lucu. Saya penasaran sama kolomnya sebenarnya ini. Nah, gambar apa ini? Tebak gambar. Nggak ada gambarnya. Itu ada Oh, itu. Ini. Itu kaki Ini. hidup Buaya. Serius Itu buaya. udah jelas-jelas katak gak sih? Tapi Tahu. Buaya. Serius Jangan buaya. tertipu teman-teman. Buaya, jangan tertipu. Dian pernah tergelincir dari peringkat 1. singa. Gara-gara kayak gini. Wah, di spoiler nih. Jawabannya buaya. Betul buaya. Takutnya yang keluar mukanya Kak Jan katanya. Astagfirullah, gak boleh gitu, Oh, Dinda. ini Erika keluar dari klasemen ini. Turun dari Iya, Erika. Kak Erika kok jadi kelima. Ayo Kak Erika. Erika degradasi itu ya. Degradasi. Ayo Rizky Erika. pelanggaran, Rizky. Rizky aja nih. Di-kicker dulu. Ya, banyak Dinda. Sumpah nggak tahu jawabannya, sumpah seriusan nggak tahu. Pokoknya masalah tebak gambar, nanti saya kasih tahu jawaban yang benar. Lahir di setiap pagi, mati di setiap malam. Bentuknya selalu berubah. Apa itu? Ayo. Lahir di setiap pagi. Itu gambarnya Ada kenapa fotonya, gitu? kenapa sih fotonya lucu-lucu? Apa itu? Bayangan, matahari, bulan, bintang. Bayangan. Bayangan. Bulan. Jangan gak sih? Setiap pagi, mati di setiap malam. Pagi. Matahari. Ya, pada kekekon nih. Salah. Emang bentuknya Banyak yang berubah-ubah ya? bayangan. Matahari Iya, kan bentuknya kadang berubah-berubah.
Iya sih. Emang Kekecoh nih, mantap nih, Kekecoh. asik deh. Parah. Kayaknya berubah nih. Parah sih, parah. Tumben jawab parah. Tumben Kak Farhan jawabannya masih waras. Biasanya memimpin. kagak waras. Dari situ kenapa jadi kelima? Parah nggak tahu Diajab itu kajanya. diajab. Sanubak doang. Diajab Rizky. Nih. Kualat. Kalau nggak dikasih dia ada, kalau nggak dikasih tahu dia ada, kalau dikasih tahu dia nggak ada. Itu uang nggak sih? Perasaan. Kalau dikasih tahu Perasaan sih hilang itu. kan? Janji gak sih? Kalau gak dikasih. Rahasia. Janji apa ya? Kalau Iya, gak dikasih tahu dia ada. rahasia. Bener, Kalau rahasia. dikasih tahu dia ada. Oh rahasia, iya rahasia. Uang atuh. Rahasia. Rahasia. Ya, rahasia. Yes, benar. Banyak yang bilang janji. Itu apa namanya? Korban janji Ini- manis. Sepede ini pada balap-balapan ini seru ini. Sekarang Yang di jawab mana janji ini? korban janji manis itu. Iya itu. Betul. Cuma di PPI. Kalau dikasih tahu bukan rahasia dong. Next. Ada 4 pertanyaan lagi. Bebek apa yang kakinya 2? Ayo bebek Semua apa bebek yuk? kakinya 2. Bebek apa yuk? Semua bebek. Bebek. Semua bebek kakinya 2 gak sih? Iya, semuanya juga 2. Emang iya. Iya. Bebek Madura, bebek Peking, bebek hibrida, bebek Bali, Bebek hibrida. bebek Madura. Apa ya? Bebek lututnya terbalik gak? Kata Kak Fauzia. Hafid, apalagi teh selain lutut ayam teh yang waktu itu malam-malam, Pit? Bebek apa ya? Wih, Farhan Farhan. Surupin nih. Dari yang tadi Jauh yang banget ya, kelihatan jadi Farhan. kelihatan namanya Farhan. Jauh lagi skornya. Impostor ya Sulit. itu. Nomor 1 tuh impostor bukan? Siapa Ya, ya? semua bebek kakinya 2. Berarti benar semua jawabannya. Bener semua. Daun-daun apa yang nggak pernah gugur? Daun muda. Daun Daun lidah kaktus, buaya. guys. Daun telinga, daun telinga, Daun telinga. daun telinga. Daun kaktus. Daun kaktus juga bisa. Gak ada daunan kaktus. Emang iya. Itu daun kan yang kecil-kecil durinya. Kan Iya. duri itu mah bukan daun. Itu kalau di kaktus daun itu. Ih. Ya agak akan dinamain duri kalau itu mah. Daun. Gak, jawabannya daun telinga. Oh, ini pernah tahu dia berjagoan. Ada yang Itu masih ada yang jawab daun genjer. genjer. Siapa itu yang jawab daun genjer? Masih bertahan aja nih Masih Kak Farhan nih. Farhan. Sekali lagi ya? Ya, tebak gambar. Yo, Nah. sekali lagi. 2 kali lagi ya? Nah, ayo. Sayur apa Ini apa? Ini mah gambling gak sih? Katak, siput, Oke, sawi, hokian. kol. Siput. Enggak Siput. katak. Fix siput. Itu cangkangnya. Emang Fix. iya, Iya. Siput. Emang iya. Sawi. Katak. Ya. Katak tuh kan. Ya, Coba. salah 8 aja. orang tertipu Kak Januari. Wah, Katak. Ini Katak katak lagi lagi bawa bawa kol. ke pertanyaan terakhir gak sih? Ini udah terakhir Oh, udah nih. Ayo kita selesai. lihat klausurnya. Trauma sama tebak Ketiga gambar. 5. Tuh, Gimana nih betul. ketiga? Yang keduanya Nurul. Yang pertama Farhan. Emang iya? Iya. Oh iya. Wah, Coba yang selamat menang, Kak mana yang menang? pemenang. Yang menang on cam dong. Yang menang mana yang menang? Yang menang on cam dong.
Yang menang on cam tuh, on cam dong. Yang menang mana yang menang? Tahu. 5 Itu itu 5 Halimah atau Halimun apa Halimah? ya itu ada Farhan, Kak Nurul, dan Kak Lima. Mana nih Kak Farhan nih? Coba dong, on cam dong. Kak Susah katanya Kak Farhan. Hakim, soalnya susah. Susah itu, tapi tadi pada Oh, bener jawabannya pada jago. oh iya Jangan lupa 5. di screenshot ya. Gak di Jadi screenshot ya. angus loh. screenshot buat bukti. Nanti buat pemenangnya bisa hubungi Emas ya. Ada muka April. Dikasih emas yang menang 0,0000001 gram. Ini Ya udah pada screenshot ya. Gimana tadi gamesnya? Tebak-tebakannya mudah kan? Tebak-tebakannya mudah, tapi yang lainnya susah. Nah. Jadi overthinking kalau ngeliat gambar takut fakta lain katanya. Ayo lo Kak Hakim. Ya itu bukan saya. Gue sama ngomong siapa yang buat Jasmine di. Cuman share screen doang. Link feedbacknya Oke. dong, liatin dong. Dan tuh link feedbacknya. Oke, baik ya. Kita lanjut ya ke acara selanjutnya. Dan untuk para peserta itu boleh ya isi link absensi dan link feedbacknya ya. Dan terima kasih Kak Hakim dan teman-teman semua yang tadi udah bantu meramaikan gamesnya. Selanjutnya kita ada sesi dokumentasi dulu. Ayo yang bisa on cam, boleh on cam ya, Bentar. kita dokumentasi dulu. Kenapa? Yo, Masih pakai handphone. Ya, ayo on cam, ayo. Bentar, pakai background. Bentar. Yang on cam dapat hadiah gak? Boleh Kajan yang ngasih hadiahnya? Boleh dapat hikmahnya aja ya. Kalau Kajan. Bentar. Ayo yang lainnya on cam. Baru berapa Ayo orang? on time teman-teman. Kan buat di ini kan, buat di story. Ayo on cam buat story. Udah siap belum nih? Screenshot yang bagus. Ya, boleh. Screenshot Bang. Nah, kan gue jadi bisa gaya kan. Bentar, belum lah. Nanti kasih Belum tahu log- Kajan. Belum login. Oke. Tadi baru dari beli sesuatu. Apa tuh? Siapa nih yang mau screenshot nih? Sini aja nih. Recording in progress. Udah. Oh, udah. Iya, bentar. Ayo yang lainnya yang mau on cam ditunggu ya. Yo. Bang, jangan lupa kasih aba-aba ya. Kalau mau Ya. screenshot. Apa-apa ya. Kasih aba-aba tapi di mute ya, Kajan. Oke, 1, 2, 3. Udah, Bang. Plat 2-nya. Slide 2. Udah. Boleh udah Kajan? Oh, Kak Hakim ya? Aja. Oh, Udah. Kajan. Oke. Kajan di Oke, mute Kajan. makasih. Udah ya. Oke, Oke, udah. makasih Udah. banyak buat seluruh peserta, buat narasumber kita Kak Lailatul dan juga moderator kita Kak Jasmine Alicia. Keren-keren banget ya hari ini, materinya gue sangat bermanfaat gitu. Kita jadi tahu tentang overthinking itu apa, gimana cara mengatasinya juga, dan juga penyebabnya ya tadi. Oke, kalau gitu karena udah malam juga ya, saya
Dian Nurjana sebagai pemandu acara ini. Izin pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang masih mau stay di room boleh ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Sesi bebas. Sesi bebas. Izin pamit ya.